diajukan ke pengadilan, mungkin karena polisinya baru, jaksanya baru. Nah, tapi hakim ternyata punya data bahwa dia sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah diputus. Itu tidak bisa lagi, itu harus lepas dari segala tindak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam lebih mengerti tentang hukum ya. Kali ini kita akan berbicara masalah jenis-jenis putusan hakim. Jadi pada saat terdakwa disidangkan, kemudian setelah dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka tiba saatnya majelis hakim atau hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Nah, putusan itu terbagi atau ada 3 jenis atau 3 macam putusan itu yang akan dijatuhkan oleh hakim itu. Pertama itu adalah putusan pemindanaan, kemudian itu adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan yang kemudian yang ketiga itu adalah putusan bebas ya. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi putusan pemindanaan itu apa? Putusan pemindanaan itu adalah putusan yang berisikan pidana. Pidana itu apa? Sudah kita bahas sebelumnya. Ada pidana penjara, ada pidana denda, ada pidana kurungan, dan ada pidana seumur hidup misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis pemindanaan. Jadi misalnya kalau dia putusan pemindanaan itu artinya menyatakan terdakwa itu bersalah ya. Menyatakan terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana ya. Misalnya menyatakan terdakwa A telah terbukti sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun. Nah, itu yang namanya yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ini lepas dari segala tuntutan hukum ini, perbuatannya itu ada, tetapi perbuatan itu tidak bisa dipidana. Itu mudahnya. Perbuatan itu ada, kejadian itu ada, tetapi itu bukan perbuatan pidana. Begitu. Kalaupun bukan perbuatan pidana, bukan peristiwa pidana. Kalaupun bukan peristiwa pidana, itu karena ada alasan pemaaf atau alasan pembenar ya. Nah, sudah ada pernah kita bahas itu apa alasan pemaaf dan alasan benar. Nanti akan kita bahas lebih khusus. Ini akan saya ceritakan singkatnya saja. Bahwa contohnya apa? Contohnya itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena nebis in idem. Nebis in idem itu adalah perbuatan itu dilakukan 2 kali, tidak boleh dituntut lagi. Misalnya si A pada tanggal 1 Januari 2021 melakukan pencurian di rumah B, kemudian dia sudah dihukum 1 tahun. Kemudian tak kenapa tiba-tiba penyidik polisi melakukan proses lagi terhadap kasus yang sama itu juga, diajukan ke pengadilan, mungkin karena polisinya baru, jaksanya baru. Nah, tapi hakim ternyata punya data bahwa dia sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah diputus. Itu tidak bisa lagi, itu harus lepas dari segala tuntutan hukum. Itu namanya nebis in idem. Kemudian daluarsa. Daluarsa itu dalam perkara pidana itu ada daluarsa. Misal terdakwa melakukan penganiayaan pada tanggal 1 Januari 2021, tetapi dia baru ditangkap 2025. Mohon maaf, kalau ancaman 3 tahun itu adalah 6 tahun. Misalnya 2021, 2029 tiba-tiba dia baru muncul setelah DPO. Nah, itu sudah daluarsa kasusnya. Ditangkap oleh polisi, disidangkan. Hakim melihat ditangkapnya kapan, diprosesnya kapan kejadiannya. Ternyata dia sudah daluarsa. Itu tidak bisa dipidana, itu harus lepas di segala tuntutan hukum. Kemudian selanjutnya adalah selain daripada daluarsa dan nebis in idem ya, terdakwa meninggal dunia, itu lepas di segala tuntutan hukum juga. Karena kenapa? Terdakwanya sudah meninggal dunia. Jadi apa yang mau dihukum? Tidak ada lagi. Perbuatannya ada, perbuatan pidananya ada, tetapi karena terdakwa setelah melakukan, misalnya terdakwa setelah menganiaya, besoknya dia meninggal dunia, itu lepas dari tuntutan hukum. Atau pada saat persidangan di LP terdakwanya, pada saatnya persidangan tiba-tiba terdakwa pada saat di hutan atau di LP ya, dititipkan di LP, itu meninggal dunia. Nah, itu harus lepas dari segala tuntutan hukum, dia tidak bisa lagi diproses seperti itu. Itu ya. Kemudian masalah alasan pemaaf, alasan pembenar, orang gila misalnya. Orang gila dia bunuh tapi dinyatakan oleh dokter dia gila. Itu tidak bisa dihukum juga. Kalau itu diproses sama polisi dan jaksa, hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian ada yang namanya daya paksa atau opomah, ada yang namanya not well, pembelaan darurat. Itu juga tidak bisa dihukum.
atau lepas dari segala tuntutan hukum ya, kemudian menjalankan perintah undang-undang. Contoh polisi pada saat melakukan penangkapan tiba-tiba terdakwanya itu kabur melarikan diri sesuai SOP, sudah dilakukan peringatan, kemudian ditembak, meninggallah si pelaku ini. Itu tidak bisa juga dipidana itu kalau memang benar-benar sesuai SOP dan menjalankan perintah undang-undang ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian lepas dari segala tuntutan hukum ada juga misalnya perbuatan itu bahwa bukan perbuatan pidana tetapi itu perbuatan selain daripada pidana. Contohnya perbuatan perdata, contoh ada penipuan, misalnya ada penipuan ya. Menurut jaksa ini adalah penipuan, tetapi menurut hakim ini adalah perbuatan ingkar janji atau wanpretasi dalam perkara perdata. Nanti kan kita bahas ya apa itu wanpretasi atau ingkar janji. Nah, itu juga tidak bisa atau lepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatannya ada, tapi bukan penipuan, tetapi adalah wanpretasi menurut hakim. Itu ya. Dan yang terakhir itu adalah putusan bebas ya. Putusan bebas itu artinya dakwaan jaksa itu tidak terbukti salah satu unsur atau semua unsur dari dakwaan yang didakwa oleh jaksa itu terbukti. Misal terdakwa didakwa oleh jaksa atau dituduh jaksa karena apa? Karena membunuh. Unsur membunuh itu adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ya. Ternyata tidak terbukti unsur sengajanya. Dia ternyata lalai, bukan sengaja. Ternyata dia kecelakaan lalu lintas misalnya. Bukan pembunuhan dia. Jadi dia nabrak si A itu semata-mata bukan karena kesengajaan dia, tapi karena kelalaian dia, karena dia terlalu ngebut misalnya. Oleh jaksa dituntut pembunuhan, padahal itu ternyata kealpaan menyebabkan matinya orang lain. Nah, dia harus dibebaskan dari dakwaan pembunuhan itu, seperti itu misalnya. Atau memang tidak terpenuhi unsurnya, misalnya unsur pencurian. Ternyata barang itu belum berpindah tempat, misalnya ya. Jadi si A mau ngambil handphone si B, tetapi ternyata handphone itu masih di bawah penguasaan si B. Ternyata si A tuh pinjam sebentar, ternyata dibalikan lagi, begitu. Belum lama, cuman si B sudah buru-buru melaporkan polisi, misalnya. Ini contoh misalnya ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada 3 jenis putusan dalam menjatuhkan seseorang ketika menjadi persidangan. Maka tidak beralasan ketika ada masyarakat mengatakan bahwa kenapa itu bebas, karena memang di dalam kitab undang-undang hukum acara pidananya bisa ada untuk putusan bebas itu. Maka justru aneh ketika semua orang ketika harus disidangkan itu harus dipenjara, harus dipidana. Putusan yang pertama tadi ya, pemindanaan. Tidak harus semua seperti itu. Karena kenapa? Ada 3 jenis putusan itu tadi. Ada pembinaan, ada lepas dari segala tuntutan hukum, dan ada putusan bebas. Jadi jangan sekali-kali menganggap pengadilan itu adalah tempat untuk menghukum orang. Tidak. Tapi justru pengadilan itu adalah tempat untuk menguji apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Kalau bersalah dia mesti dipidana, kalau dia tidak bersalah mesti dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, seperti itu. Maka ada adagium lebih baik menghukum 1000 orang yang bersalah ya, menghukum 1000 orang yang membebaskan 1000 orang yang bersalah. Saya ulangi lagi ya, bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ya. Ini lebih baik ya, membebaskan 1000 orang yang bersalah, ini adagium ya, daripada menghukum 1 orang tetapi dia tidak bersalah. Nah, begitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi bahwa 3 jenis putusan: pemidanaan, kemudian lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas ya. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam awam bicara hukum.